jangan pernah menyerah. Mari kita membaca di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24 disambung dengan Amsal 24 ayat yang ke-16. Mazmur 37 ayat 23 dan ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Mari kita sambung Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar juga bisa jatuh. Orang benar juga bisa lemah. Tapi di sini kita mendapat satu janji Tuhan, bahwa meskipun orang benar itu bisa jatuh, dia bisa lemah, dia bisa tersandung, tetapi dikatakan dia tidak akan tergeletak. Haleluya. Artinya dia tidak akan tetap tinggal di situ, tapi ia akan bangun kembali. Sebab tangan Tuhan yang kuat menopang kehidupannya. Orang benar jatuh, dia bisa bangun kembali. Tapi dia harus ada satu syarat, yaitu orangnya sendiri mau bangun. Betul ya? Kalau ditopang, dibangkitkan, dikuatkan ya. Tapi orangnya tidak mau bangun, ya tidak bisa bangun, saudara. Orangnya juga harus tidak menyerah. Ini intinya, saudara. Jadi saya melihat di sini ada sesuatu yang harus juga orang benar itu lakukan, yaitu dia tidak boleh menyerah. So itu firman Tuhan berjudul jangan pernah menyerah, saudara. Menyerah di sini bukan berarti menyerah kepada Tuhan, justru kita harus menyerah kepada Tuhan. Tetapi menyerah di sini artinya putus asa. Tidak punya pengharapan lagi. Tidak mau bangkit, bahkan tidak punya semangat hidup. Nah ini, saudara. Kita harus mau bangkit, punya satu pengharapan di dalam Tuhan. Saya melihat memang seringkali anak-anak Tuhan menghadapi masalah yang berat. Persoalan baik itu di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam ekonomi, bahkan sakit penyakit, penderitaan bisa menimpa orang benar, saudara. Bukan berarti kalau orang benar itu dia bebas dari masalah-masalah kehidupan. Dia tetap bisa mengalami semua masalah kehidupan. Tapi yang penting di atas semuanya, kita tidak boleh menyerah. Amin, saudara. Apapun keadaan kita, mungkin kita sudah down, kita sudah merasa jatuh, terpuruk, tapi kita harus mau bangkit lagi. Karena janji Tuhan, tangan Tuhan yang kuat akan menopang kita. Ini pesan firman Tuhan sore hari ini, saudara. Jangan pernah menyerah, bangkit. Dalam keadaan apapun, saudara harus bangkit. Mari, mungkin ada di antara saudara yang rasanya sudah putus asa menyerah. Bahkan mungkin minta mati. Rasanya lebih baik mati. Saudara, firman Tuhan berbicara kepada saudara. Ayo bangkit, jangan menyerah. Ingat, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Tangannya akan menopang kita dan kita akan terus berjalan. Saya akan ambil beberapa contoh dari Alkitab. Yang pertama, mari kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana.
Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara, kita lihat di sini, seorang nabi besar, Elia, dan baru saja menyelesaikan atau melakukan perkara yang besar, melawan 850 nabi palsu. Tapi saudara-saudara, di sini kita melihat dia kalah oleh seorang wanita. Elia sudah ketakutan, saudara. Jadi di sini memberi satu gambaran kepada kita, sebenarnya kita ini tidak ada apa-apa, saudara. Seperti Elia yang sudah begitu hebat, dia bisa ketakutan, saudara. Seolah-olah jatuh dari puncak ke satu tempat yang dalam. Tadinya dia rohaninya di atas luar biasa, dia melawan, dia menang atas 850 nabi-nabi palsu. Tapi sekarang kita lihat Elia yang sedang down dan sampai kepada bottom, dasar. Di mana dia sudah tidak punya semangat hidup lagi. Dan dia minta mati sama Tuhan. Tuhan, lebih baik aku mati saja. Depresi, kecewa, putus asa. Dia merasa tidak ada gunanya sudah. Tapi kita melihat Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin, saudara. Tuhan yang baik. Dia tahu keadaan kita, dia tahu kelemahan kita. Dia tidak lalu marahi Elia, "Kamu ini." Tidak, saudara. Dia tahu pada saatnya yang mana dia harus topang anaknya yang lemah. Tuhan baik, saudara. Dia jamu Elia dengan sandwich dan aqua, saudara-saudaranya. Elia makan dan minum. Tapi rupanya masih belum pulih. Dia masih jatuh lagi, tidur lagi, pengen mati lagi. Tapi Tuhan datang lagi, disediakan lagi roti dan air. Elia makan untuk kedua kalinya dan dia mendapat kekuatan baru. Sehingga dia boleh berjalan, bangkit lagi, berjalan terus menyelesaikan misinya. Jadi kita melihat di sini saudara, Tuhan itu dia tahu keadaan kita. Lagu berkata, dia mengerti, dia peduli. Dia datang pada saat kita lemah. Dan dia menopang tangan kita, menguatkan kita. Di sini kita melihat ada satu gambaran yang indah dari perjamuan kudus. Roti, air yang Tuhan sediakan itu gambaran daripada perjamuan kudus. Kalau sudah terima dengan iman, dengan satu penyerahan diri, saya percaya ada kuasa di dalamnya, saudara. Kuasa yang melebihi apa yang kita mengerti dengan akal kita. Perjamuan kudus memberi kekuatan, rohani teristimewa, dan juga jasmani. Bilur-bilur Yesus, darah Yesus, tubuh Yesus yang terpecah, menyelamatkan kita dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Elia bangkit kembali. Dan dia maju terus sampai dia menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugasnya. Yang kedua, saya ambil satu contoh dari perjanjian baru. Mari kita baca di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Perempuan itu menjadi takut dan gemetar
ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat satu cerita yang luar biasa. Seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya oleh Injil, tapi mengalami mujizat yang luar biasa. Kalau kita membaca sepintas apa yang diceritakan oleh Injil Markus ini, maka saya katakan perempuan ini punya alasan yang kuat untuk putus asa dan tergeletak. Dia punya alasan yang kuat. Mengapa saya katakan demikian? Dari sisi penyakitnya, saudara. Ini penyakit pendarahan. Ini penyakit yang secara Taurat itu dikatakan najis. Dari model penyakitnya ini sudah sulit, sudah ngomong sama orang pun mungkin orang sudah punya pandangan negatif. Kemudian dikatakan bahwa dia sudah 12 tahun pendarahan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana keadaannya. Ya kalau sekarang kita bisa transfusi, pendarahan, HB-nya turun ditransfusi. Tapi zaman itu tidak ada transfusi, saudara. Jarum aja belum diketemukan mungkin. Jadi dia pasti dalam keadaan yang anemia, kronis dan lemah sekali keadaannya, saudara. Pucat pasi. Lalu yang lebih membuat dia parah dikatakan tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan dia. Dia sudah berobat ke sana kemari, tapi tidak ada dokter. Dan uangnya sudah habis. Dan dikatakan oleh Alkitab tadi keadaannya semakin buruk. Jadi ini satu keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Namun saudara-saudara, dikatakan ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, bagaimana Yesus itu berkuasa. Kuasanya menyembuhkan segala macam penyakit. Maka dia bangkit imannya. Ada sesuatu dalam hatinya. Imannya bangkit kembali. Pengharapannya timbul kembali. Dan dengan keadaan yang lemah, dia datang kepada Yesus. Dan dia bahkan tidak berani minta doa, saudara-saudara. Dia cuma punya satu ketetapan. Asalku jamah saja ujung jubah itu, aku pasti akan sembuh. Haleluya. Saya tidak tahu dari mana ini iman. Iman ini dari mana, saudara? Tapi yang pasti adalah dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara juga mendengar firman yang sama. Kalau saudara punya iman, saudara menjamah ujung jubah Yesus, saudara akan terima mujizat. Haleluya. Bahkan ketika perempuan itu menerima mujizat, bahkan Yesus tidak sadar, saudara. Dia cuma merasa ada sesuatu yang keluar. Apa itu? Kuasa. Karena ada iman yang terulur. Jadi iman itu menarik kuasa Allah. Saudara tidak perlu harus didoakan oleh pendeta. Yang penting iman, saudara. Perempuan ini punya iman, dia jamah itu ujung jubah. Dan dia menerima mujizat. Luar biasa. Sebab itu firman itu perlu. Dengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Dan perempuan ini menerima mujizat. Karena dia masih mau mencari Tuhan. Dia tidak putus asa. Dia punya iman. Dia datang mendekati Yesus. Walaupun cuma dari belakang. Dan cuma menjamah ujung jubahnya. Tapi itu sudah cukup untuk membuat dia mengalami kesembuhan yang sempurna dari segala sakit penyakitnya. Dan saya percaya ini bukan cuma pengalaman perempuan ini. Dia juga bisa menjadi pengalaman saudara dan saya. Alami kuasa Allah. Dan contoh yang ketiga yaitu Rasul Paulus. Mari kita bersama-sama membuka di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan ayat 9. Kita dengar dulu kesaksian Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit.
Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Luar biasa. Dan yang menarik sekali kalimat yang terakhir ini. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ada satu terjemahan berkata, we are knocked down, but we are not knocked out. Kita bisa pukul jatuh, tapi belum hitungan ke-10 kita sudah bangkit lagi. Itu kira-kira. We are knocked down, but we are not knocked out. Kita bisa jatuh, kita bisa lemah. Seperti Elia yang lemah. Tapi jangan sampai kita tergeletak, saudara-saudara. Jangan sampai knock out. Mari kita bangkit kembali. Karena kita masih punya Tuhan yang hidup, haleluya. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Masih ada satu mujizat yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan, saudara. Tuhan menjawab iman saudara. Tuhan mendengar iman saudara. Di dalam satu cerita dalam Kisah Rasul pasal 14, mari saya bacakan saja. Ada satu cerita di mana Paulus ngomong gini nih karena dia alami sendiri ya, saudara. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 19 dan ayat yang ke-20 saya baca saja. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium dan mereka membujuk orang banyak itu untuk memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia. Lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Haleluya. Ini pengalaman yang luar biasa di Listra, saudara. Paulus dia alami dirajam sampai ya tak tahu ini mati apa enggak, saya enggak tahu sudah. Ada hamba Tuhan yang mengatakan dia sempat mati. Tapi yang pasti ini sudah setengah mati, sampai dikatakan dia sudah diseret gitu aja kok. Dikira dia sudah mati, dilempar begitu. Tetapi dikatakan apa? Ketika murid-murid berkeliling dan saya percaya mereka bukan cuma berkeliling, tapi mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Paulus sadar, kemudian dia bangkit kembali, saudara. Dan bersama mereka masuk ke dalam kota. Masuk ke dalam kota lagi. Dan keesokan harinya dia bisa melanjutkan perjalanan. Haleluya, saudara. Ini orang yang sudah setengah mati tapi dia bangkit oleh pertolongan Tuhan. Dia bangkit kembali, dia tidak berhenti. Lalu dia melepaskan tugasnya. Tapi dia maju terus, pantang mundur. Dia teruskan pekerjaan Tuhan itu. Dan yang luar biasa, Paulus dia masih balik ke tempat itu. Coba saya loncat ayat yang ke-21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu, memperoleh banyak murid. Nah, perhatikan. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Iconium dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dia tidak takut, saudara-saudara. Dia kembali lagi ke Listra. Bahkan di situ dia menguatkan orang percaya. Jangan takut menghadapi penderitaan. Memang ini adalah bagian dari panggilan kita. Kita masuk kerajaan Allah, sebelum itu kita harus alami banyak penderitaan. Dia kuatkan mereka, saudara. Dia tidak menyerah. Dia pantang mundur, saudara Paulus. Dan dia menyelesaikan perjalanannya dengan baik. Ini adalah perjalanan penginjilan, tidak tahu yang keberapa ini. Pertama, masih ada kedua, ketiga, dan keempat kalau nggak salah. Dia tidak berhenti karena penderitaan, tapi dia maju terus, tidak menyerah. Saudara. Ayo saudara, apapun keadaan saudara saat ini, ingat bahwa kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah membiarkan saudara dan saya tergeletak. Tapi dia akan membangkitkan kita, menopang kita dengan tangannya yang kuat. Sehingga kita boleh tetap maju apapun keadaan kita. Dan kita pasti akan menang bersama dengan Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat, Yesaya 42 ayat 3.
Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ini Yesus. Yesus pernah kutip ayat ini. Dia menggenapi ini. Bulu yang sudah patah, dia tegakkan kembali. Sumbu yang sudah kelap-kelip mau mati, tapi dia bersihkan. Dia tambahkan minyak supaya bisa bersinar dengan terang. Tuhan sedang menegakkan kita. Tuhan sedang membuat sinar kita terang lagi. Mari kita respon.